sebagian firman Tuhan dari kitab Hagai pasal 1 dan pasal 2. Kitab Hagai pasal 1 dan pasal 2 ini hanya 2 pasal. Kita baca beberapa ayat, yaitu ayat pasal 1 ayat 2 sampai 11 dan 14, kemudian pasal 2 ayat 5 sampai 10 dan ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Pasal 1 ayat 2 sampai 11 dan 14 kitab Hagai, firman Tuhan berbicara, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, dia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Baik hospital. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi runtuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, di atas gunung-gunung, di atas gandum, di atas anggur, di atas minyak, di atas segala yang dihasilkan tanah, di atas manusia dan hewan, dan di atas segala hasil usaha. Ayat 14. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Pasal 2 ayat 5 sampai 10. Pasal 2 ayat 5. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak imam besar, kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan mereka. Saya ulangi, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat 19 dan 20. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung,
Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima, pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Demikian firman Tuhan yang saya bacakan, kita renungkan bersama. Di bawah satu pokok ialah bangkitkan semangat membangun bait Allah. Membangkitkan semangat untuk membangun kembali. Kalau kata bangkitkan atau membangkitkan artinya sudah pernah ada, tapi mungkin karena satu dua hal mulai meredup atau mulai dingin, maka dibangkitkan ulang atau dibangkitkan kembali supaya ada semangat baru. Bangkitkan semangat. Apa itu semangat? Semangat spirit adalah gairah yang disertai dengan rasa gembira. Semangat itu adalah sebuah gairah kekuatan spirit yang memberikan kita gerakan untuk melakukan sesuatu dengan sukacita atau dengan gembira. Bait Allah dalam bacaan kita di sini, bait Allah itu dari kata beter sebenarnya. Bait itu rumah. Ya, dari sini muncul kata beter. Bait Allah bermakna ganda. Bait Allah secara fisik itu menunjuk kepada bangunan yang dimulai oleh Salomo. Kemudian ketika abad ke-7 sebelum Masehi, rumah itu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Lalu masuk abad ke-6, orang Israel pulang dari pembuangan di bawah dekret atau maklumat Raja Kores, yaitu Raja Media Persia. Maka mereka kembali lagi membangun bait Allah yang lebih megah lagi. Yang kedua, bahwa bait Allah itu bermakna, yang kedua adalah bermakna rohani. Bait Allah itu secara rohani adalah persekutuan orang-orang percaya. Ini yang disebut dengan gereja. Dan gereja itu adalah persekutuan semua orang kudus dari segala zaman, segala bangsa, suku, bahasa. Tidak dilihat dalam kategori organisasi, tapi dia dalam bentuk tubuh Kristus yang ada di sejumlah tempat, yang wujud nyatanya nampak dalam jemaat-jemaat lokal. Atau itu sebabnya ketika bait Allah dihancurkan oleh Nebukadnezar, orang Israel khususnya suku Yehuda dan Benyamin yang dibuang ke Babilonia, sampai di sana mereka mendirikan rumah sembahyang yang disebut dengan sinagoge atau sunagoge, yang sampai hari ini ada, termasuk di Indonesia. Di Tomohon ada sinagoge, rumah sembahyang orang Yahudi. Dalam perjanjian baru menekankan bait Allah secara rohani itu sebagai sebuah fakta yang nampak dalam persekutuan jemaat, khususnya jemaat lokal. Baik fisik maupun rohani, kedua-duanya sangat penting untuk dibangun. Persekutuan umat Tuhan perlu digalakkan, perlu dikembangkan, tapi juga pembangunan dalam bentuk fisik juga perlu kalau memungkinkan. Pada pasal 1 ayat yang ke-4 dalam bacaan tadi, Allah menuntut umatnya dengan berkata begini, ayat 4, pasal 1. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Apa arti dari ayat ini? Bukan berarti waktu itu rumah Tuhan sedang rubuh, tapi waktu itu mereka kembali dari Babel, mereka mulai membangun, tapi terhenti. Ayat ini menekankan betapa pentingnya memperhatikan bait Allah
ya tidak kalah pentingnya dengan rumah kita. Kitab Hagai berisi teguran dan dorongan Tuhan kepada umatnya karena mereka telah mengabaikan pembangunan bait Allah yang menyebabkan mereka kurang diberkati oleh Tuhan. Saya sudah bacakan tadi panjang lebar berkat-berkat yang Tuhan sediakan ketika umat Tuhan mulai bekerja membangun rumah Tuhan. Pembangunan itu mereka biarkan terbengkalai kurang lebih 16 tahun. Mereka sibuk memperbaiki keadaan mereka, lalu melupakan pembangunan bait Tuhan. Masing-masing sibuk dengan urusannya karena situasi ekonomi yang tidak memadai. Sangat masuk akal. Sangat masuk akal kalau mereka berhenti membangun. Raja tadinya yang memberikan rekomendasi sudah mati, anaknya tidak mendukung. Ada sejumlah tetangga-tetangga yang menakut-nakuti, mengancam kalau dilanjutkan, tambah ekonomi tidak memungkinkan. Sangat masuk akal kalau pembangunan terhenti. Tetapi keadaan itu bukan alasan untuk berhenti membangun bait Allah. 3 alasan ini bukan alasan yang diterima oleh Tuhan untuk menghentikan pekerjaan membangun bait Allah. Justru pada masa itu Allah memanggil mereka melalui Nabi Hagai. Nabi Hagai dipanggil dalam bacaan kita tadi 5 kali Nabi Hagai dipanggil berbicara khusus kepada orang-orang Israel, khususnya kepada bupati mereka yaitu Zerubabel. Yosua sebagai imam mereka, supaya mereka dibangkitkan kembali semangatnya. Ekonomi bisa memburuk, tapi semangat tidak boleh memburuk. Dan ini yang dikembangkan atau ini yang disampaikan kepada mereka, agar mereka kembali membangkitkan semangatnya, melanjutkan pembangunan yang sudah terhenti 16 tahun. Kalau kita baca ayat yang ke-14 pasal 1, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam. Allah turun tangan dan memberikan gerakan, memberikan semangat baru, membangkitkan gairah, sehingga dikatakan mulai dari pemerintah mereka yaitu Zerubabel, pemimpin agama yaitu Yosua, dan selebihnya dari bangsa itu ada gerakan, dan mereka mulai datang dan mulai membangun kembali. Timbul pertanyaan, mengapa pembangunan bait Allah penting untuk dilanjutkan? Mungkin kita katakan sini nah lanjutkan orden memang kamu teh. Ya kalau kita gini ini tidak padat sekarang, tapi karena banyak ibu-ibu pergi ke pertemuan. Setiap minggu kita sudah lebih dari ruangan ini. Ada yang di luar. Saya maunya supaya di sana dijebol, tapi Pak Beni katakan itu pengamanan Pak, jangan dijebol di sana, tembok itu bahaya. Yang boleh dijebol adalah samping, boleh dijebol, tapi jangan di depan. Itu keamanan. Maka dalam tahun ini kita membuat program jika Tuhan berkenan. Tahun ini kita akan jebol bagian samping ini. Kita akan buat lebih baik lagi sehingga kita bisa beribadah dalam ruangan ini. Aula kita yang sudah sekian tahun terhenti di samping butuh perhatian dari kita semua. Butuh uluran tangan, butuh doa, butuh tenaga, butuh uang dari kita semua. Pertanyaannya, mengapa pembangunan perlu? Yang pertama, mari kita lihat dalam pasal 1 ayat 8. Pembangunan bait Allah perlu digalakkan kembali dengan semangat, karena bait Allah adalah sarana untuk menyatakan kemuliaan Allah.
adanya bait Allah, adanya gedung ibadah, adanya gereja adalah sebuah sarana di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi umatnya. Saya bacakan pasal 1 ayat 7 dan 8. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Tuhan mengajak umatnya yang sedang mengalami resesi ekonomi yang sulit, dalam ketakutan terhadap Sanballat, Tobia dan Gesem. Dan Tuhan katakan, ayo naik ke gunung. Kalau kita katakan sini, kita mau naik kemana? Ke Mapongka. Nah, sehingga ke hutan cari kayunya. Bawalah kayu dan bangunlah, karena disitulah aku akan menyatakan kemuliaanku. Kita terjemahkan ini, ayo mari. Ke gunung kita terjemahkan, ayo mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan. Dan mari kita berkomitmen berjanji, Tuhan, berilah berkat-Mu dan saya persembahkan untuk membangun. Sisihkanlah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, rupiah-rupiah yang Tuhan berikan kepada kita, coba disisihkan sedikit untuk pembangunan rumah Tuhan. Kita butuh uang. Kita butuh uluran tangan dari jemaat Tuhan. Mungkin kita katakan, Pak, kami mau tapi kekuatan kami tidak ada. Pak, kami mau tapi ekonomi kami tidak ada. Pak, kami mau tapi anak kami butuh uang. Betul. Ketika jemaat Paku juga buat program besar di Paku, ada Pak Benyamin di sini. Gembala Pak Pendeta Petrus Palobo menantang kami jemaat, kita rombak gedung ini. Saya sendiri menangis dalam hati ketika gedung lama itu dirobohkan. Mengapa? Karena gedung itu baru, bukan baru dalam artian baru kemarin, masih bagus, masih representatif, tapi dirobohkan. Lalu yang kedua yang saya membuat saya agak menangis adalah gedung di mana pastori yang baru. Saya masih ingat ketika ditabiskan atau disyukuri, masih ada almarhum Bapak Pendeta waktu itu, Pak Pendeta Yudus, masih tinggal di situ. Itu dirobohkan. Lalu saya berpikir, apakah ini kehendak Tuhan? Kita robohkan semua. Ternyata setelah itu dibangunlah gedung yang sangat memadai. Dan ternyata kelihatan gedung yang sangat representatif ada di kota Makassar. Yang terus menjadi orang ingat kalau lewat gedung gereja, apa ini? Luar biasa. Ada semangat. Memang ketika dimulai disampaikan sekian miliar, ada yang pesimis, bisa cari gitu ya. Tapi ternyata selesai juga. Kurang lebih memang lama. Kurang lebih 7-8 tahun baru selesai. Pastorinya baru kemarin ditabiskan atau disyukuri. Tapi gedung gerejanya itu makan waktu kurang lebih 7-8 tahun baru selesai. Memang butuh. Dan dilaporkan ada sekitar 4-5 miliar gedung gereja itu sekitar 4-5 miliar biayanya. Uang itu dari mana? Dari jemaat. Tuhan berkata kepada umatnya, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, karena itu aku akan berkenan dan menyatakan kemuliaan di situ. Menyatakan kemuliaan dalam arti bangunan itu adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Itu sebabnya dalam perjanjian lama umat Israel disuruh membuat, atau Musa disuruh membuat tabut perjanjian, peti.
bukan peti mati. Peti atau tabut perjanjian, di dalamnya ada hukum Taurat, ada manna, dan ada tongkat Harun. Karena gedung gereja atau tempat ibadah adalah simbol kehadiran Tuhan. Itu sebabnya setiap orang harus menghargai bait Allah dan memeliharanya dengan baik. Yang kedua, bahwa dari bait Allah itu atau pembangunan bait Allah adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkenan atasnya dan Tuhan katakan, aku akan menyatakan kemuliaanku di situ. Karena itu mari kita bangkitkan semangat kembali. Kalau ada semangat berarti kita bersemangat menghadirkan kembali kemuliaan Tuhan di sini. Yang kedua, mengapa pembangunan bait Allah itu sangat penting? Ayat pasal 2 ayat yang ke-6. Pasal 2 ayat yang ke-6, karena bait Allah adalah sarana bersekutu dengan Allah. Bait Allah atau rumah Tuhan adalah sarana untuk bersekutu, tempat bersekutu dengan Tuhan dan juga sesama. Dalam bacaan kita, kalau kita baca pasal yang ke-2 ayat yang ke-6, khususnya bagian B, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Allah berjanji bahwa jika umatnya membangun bait Allah, maka roh Tuhan, roh Allah, roh kudus akan tinggal di tengah-tengah mereka. Berarti ada persekutuan umat dengan Tuhan yang disimbolkan dalam bait Allah. Memang saya ulangi, bait Allah itu bermakna ganda, fisik dan juga persekutuan. Di dalam perjanjian lama dikenal istilah mezbah. Sebelum ada bait Allah, mezbah itu dibuat oleh masing-masing keluarga. Tapi setelah ada bait Allah, mezbah itu hanya ada di dalam bait Allah. Mezbah adalah tempat meletakkan kurban-kurban persembahan umat yang menyatakan adanya persekutuan. Melalui mezbah itu umat Tuhan datang membawa persembahannya, dan itu adalah simbol persekutuan dengan Tuhan. Biasa duka anak pakai nanti setan sibuk mengoki bangun gereja, pasti salah-salah lagi. Sibuk mengoki membangun gereja, namakan gereja itu tak pecah. Dua-duanya harus dibangun. Kita bangun persekutuan gereja dalam artian persekutuan, tapi kita juga membangun gedung gereja sebagai sarana kita bersekutu dengan Tuhan. Karena itu pembangunan jemaat jauh lebih penting daripada pembangunan fisik. Karena itu kalau di gereja-gereja kota yang susah membangun gedung gereja, jangan dipaksakan, tapi tetap persekutuan jalan. Kita bisa beribadah di mal-mal, kita bisa beribadah di restoran, kita bisa beribadah di hotel-hotel, bahkan kita bisa beribadah di bawah pohon. Jemaat Jasmine yang begitu lama baru dapat izin membangun di Bogor, setiap minggu mereka beribadah. Karena di jalan raya atau di halaman, tidak mengurangi, walaupun mereka panas, tapi tidak mengurangi semangat mereka beribadah. Dan itu butuh waktu bertahun-tahun, dan akhirnya Tuhan memakai pemerintah memberikan izin membangun. Jemaat yang dewasa pasti semangat untuk membangun bait Allah secara fisik sebagai simbol persekutuan dengan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, mengapa pembangunan perlu atau penting kita bangkitkan kembali? Pasal 2 ayat 10 dan ayat 19 dan 20. Karena bait Allah adalah sarana memperoleh berkat dan damai sejahtera dari Allah. Pembangunan bait Allah adalah sarana Tuhan untuk menyalurkan berkatnya. Pasal 2 ayat 10.
Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Kita baca pasal 2 ayat 20 bagian terakhir. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Mulai hari ini, itu tanggal 24 bulan ke-9, mereka mulai meletakkan pembangunan. Mereka mulai datang untuk membawa kayu, membangun. Mereka ada semangat dan mulai bekerja. Dan Tuhan katakan, coba perhatikan, apakah masih ada benih tinggal? Apakah buah zaitun, pohon ara dan semuanya tidak bertunas? Dan Tuhan katakan, mulai sekarang aku memberi berkat kepada kamu. Di tengah keadaan situasi yang sulit pada zaman itu, ekonomi yang sulit, tetangga-tetangga yang cemburu dan mulai mengancam, ada Sanballat, ada Tobia, dan ada Gesem. Tuhan berkata, di tempat inilah aku akan memberi damai sejahtera dan berkat kepada kamu. Maksudnya, jika bangsa itu membangun kembali bait Allah, maka Allah berjanji memberi damai sejahtera kepada mereka. Mereka sangat butuh damai sejahtera. Mengapa? Karena mereka diancam dari beberapa tetangga. Ada Sanballat tetangganya, ada Tobia, ada Gesem. Orang-orang ini bersekutu untuk menghancurkan mereka, sehingga orang Israel ketakutan. Di tengah situasi ketakutan, Tuhan berkata, mulai sekarang aku akan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera dibutuhkan di tengah keadaan yang sulit. Ekonomi yang memburuk pada waktu itu, Tuhan katakan, mulai sekarang aku memberi berkat. Damai sejahtera adalah kebutuhan hakiki pada masa itu. Berkat jasmani juga adalah kebutuhan yang sangat penting pada masa itu, karena situasi yang sulit. Itu sebabnya dikatakan pada pasal 1 mulai ayat 6 sampai ayat 10, kamu menabur banyak tetapi membawa sedikit. Kamu makan tapi tidak kenyang. Kamu minum tapi tidak puas. Kamu menyimpan tetapi disimpan dalam pundi-pundi yang berlobang. Naba kospin, naba cita, naba aksele. Mengapa? Karena mereka melalaikan rumah Tuhan pada waktu itu. Mengapa semua ini terjadi? Karena mereka melalaikan pembangunan. Mereka hanya sibuk karena kelaparan. Ya, pasti sibuk. Situasi waktu itu mereka mengalami kelaparan. Mereka bagaimana cara untuk mengatasi kelaparan? Benar. Tapi pada ayat pasal 2 ayat 19 sampai 20 dikatakan, perhatikanlah mulai dari sekarang, ketika kamu mulai meletakkan dasar pembangunan itu, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal di rumah? Apakah pohon zaitun tidak bertunas dan tidak berbunga? Apakah buah-buahan tidak berbunga? Artinya, ketika mulai bergerak bekerja, Tuhan juga menyalurkan berkat-Nya. Tuhan katakan di sini, punya kula perak, punya kula emas. Aku sendiri akan menggoncangkan langit, laut, dan darat, dan akan mengirimkan kepadamu kekayaan bangsa-bangsa. Memang kalau kita baru memulai sesuatu, hitung tengah. Tapi kalau kita mulai membangun, akan datang sendiri. Ini firman dan ini janji, bekerjalah, maka aku menyertai kamu. Kita baca ayat yang ke-6. Saya baca ayat yang ke-5. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan.
Kuatkanlah hatimu, hai Yosua, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Bekerjalah. Mau disertai oleh Tuhan? Mari kita bekerja. Tuhan tidak sertai orang malas. Tuhan tidak menyertai orang kikir. Tuhan tidak menyertai orang yang tidak mau berbuat. Bekerjalah, aku menyertai kamu. Kalau mau supaya kita diberkati, ekonomi kita diberkati, keadaan kita diberkati, mari kita jangan hanya sibuk. Ya urus ya, ekonomi kita urus anak-anak kita. Siapa bilang, urus ekonomi kita, urus rumah kita, urus anak-anak kita dengan baik. Tapi jangan lupa sisihkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Bekerjalah, kata firman Tuhan, maka aku akan memberkati kamu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu pagi ini, untuk membangunkan semangat kami kembali, membangun rumah Tuhan, tempat persekutuan kami bersama. Memang secara ekonomi kami lemah, secara bilangan kami sedikit, kekuatan kami tidak ada, tapi kami mohon bimbingan Roh Kudus. Tolonglah kami, gerakkanlah kami Bapa untuk bekerja. Dan Tuhan, nyatakanlah penyertaan-Mu atas setiap rencana pekerjaan yang kami akan kerjakan. Biarlah janji Tuhan menjadi bagian kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.